Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Preti Maria Purba dengan NIM 12S23042 dan saya dari Prodi Sistem Informasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek untuk memenuhi mata kuliah probabilitas dan statistika, yaitu mengenai hipotesis. Nah, jurnal yang saya ambil itu mengenai Journal of Drug Issues, di mana the deterrence hypothesis examine sport participation and substance use among young adults. Nah, yaitu mengenai saya akan membahas hasil penelitian yang mengevaluasi hubungan antara partisipasi ataupun peran olahraga di sekolah menengah dengan penggunaan zat-zat terlarang pada dewasa muda. Nah, penelitian ini sebenarnya didasarkan pada hipotesis deterrence yang menyatakan bahwa partisipasi olahraga dapat mengurangi risiko perilaku yang menyimpang. Nah, risiko perilaku yang menyimpang ini seperti penggunaan zat-zat terlarang. Nah, outline yang saya berikan di sini ada apa itu sebenarnya hipotesis deterrence, tujuan penelitian, faktornya, kemudian data dan sampelnya, kemudian ada variabel dan metode analisisnya, bagaimana statistiknya, kemudian hasil penelitian, eh, temuan utamanya apa, kemudian hasil faktor yang lain yang mempengaruhi sebenarnya pada kesimpulan dan arah penelitiannya. Selanjutnya, nah, pada pendahuluan ini sebenarnya hipotesis deterrence itu menyatakan bahwa hasil peran olahraga itu sebenarnya mengurangi risiko perilaku menyimpang seperti penggunaan zat terlarang. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara peran olahraga di sekolah menengah dengan penggunaan zat terlarang pada dewasa muda. Nah, pada penelitian ini sebenarnya menguji apakah sebenarnya hipotesis deterrence itu benar atau tidak. Ya. Kemudian penelitian ini menggunakan data longitudinal dengan kontrol faktor lain seperti stres, masalah keluarga, dan pengaruh teman. Nah, data dan sampel penelitian. Data dan sampel penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu adalah terkhusus pada datanya itu menggunakan survei longitudinal di Florida Selatan, di mana sampelnya itu terdiri dari 1.172 responden. Nah, terdiri dari 1.172 responden, yaitu ada 911 orang laki-laki dan 319 orang perempuan, di mana kurang lebih 78% laki-laki dan 22% perempuan. Nah, pengukuran yang dilakukan di sini terbagi jadi dua. Yang pertama pengukuran itu penggunaan zat terlarang pada usia remaja. Nah, usia remaja di situ sekitaran kelas 8 sampai dengan 9, itu menengah bawah, em, menengah pertama, dan dewasa muda pada usia 18 sampai dengan 23 tahun. Nah, kemudian pengukuran yang dilakukan yaitu mengenai peran olahraga di sekolah menengah, yaitu jumlah olahraga yang diikuti selama 1 tahun. Nah, jadi dihitung sebenarnya berapa kali sih responden ini melakukan olahraga dan apakah itu berdampak pada penggunaan zat terlarang ini. Tuh. Selanjutnya, nah ini yang saya mention tadi di slide sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam variabel. Nah, variabel dan metode pengujian hipotesis. Nah, variabel di sini apa saja sih sebenarnya variabel-variabel yang terdapat dalam pengujian ini? Itu ada variabel bebas, kemudian ada terikat dan kontrol. Nah, di mana variabel bebas ini kita sebenarnya artinya bebas melakukannya berapa kali selama setahun itu tergantung kepada respondennya. Makanya di sini kita buat peran olahraga di sekolah menengah. Kemudian terikat, di mana variabel terikat ini mengenai frekuensi penggunaan alkohol dan zat ilegal, serta variabel kontrol adalah hal yang bisa hal-hal yang bisa dikontrol oleh responden seperti stres, keluarga, kemudian pengaruh teman. Kemudian apa sih sebenarnya metode pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini? Nah, tadi kan hipotesis deterrence nih yang mau kita uji. Kemudian kita punya metode statistiknya yang kita lakukan di sini, yaitu adalah regresi OLS. Nah, regresi OLS yang digunakan di sini
untuk mengevaluasi sebenarnya hubungan peran olahraga dan penggunaan zat dengan mengontrol faktor lain. Kemudian dilakukan juga analisis multivariat. Nah, sebenarnya apa sih gunanya analisis multivariat ini? Digunakan untuk memastikan hubungan dari peran olahraga dengan penggunaan zat terlarang itu tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain ataupun variabel eksternal seperti stres, seperti pengaruh teman, keluarga, dan lain-lain sebagainya. Nah, adapun subanalisis atau analisis selanjutnya yang dilakukan itu berdasarkan ras jenis kelamin untuk mengidentifikasi pola spesifik. Jadi, karena kita menganalisisnya itu di negara Florida Selatan, maka ada kemungkinan ras-ras ataupun jenis kelamin yang berbeda gitu. Kemudian, nah, hasil penelitian. Nah, sebenarnya hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini adalah yang pertama itu tidak adanya hubungan signifikansi antara peran olahraga dan pengurangan penggunaan zat secara umum. Jadi hipotesis deterrence itu ini tidak tidak benar untuk penelitian ini tidak berlaku gitu. Kemudian tadi kan kita mention nih pada subanalisisnya itu dilakukan untuk menentukan pola-polanya itu kita membutuhkan ras dan etnik. Nah, maka dari situ em, di sini laki-laki menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi alkohol terkait peran olahraga itu terutama pada sepak bola. Jadi kalau laki-laki yang terutama yang melakukan olahraga sepak bola, mereka itu menunjukkan peningkatan konsumsi alkohol. Nah, gitu. Kemudian pada eh, etnik Afrika Amerika, nah, Afrika Amerika ini peran olahraga ini sebenarnya mengurangi resiko penggunaan zat dan serta faktor lain yaitu pengaruh teman dan stres sebenarnya lebih berkontribusi pada penggunaan zat dibanding dengan peran olahraga. Jadi em, peran olahraga tidak terlalu kuat untuk mempengaruhi penggunaan zat-zat terlarang ataupun eh, alkohol, tapi eh, pengaruh teman lah dan stres lah yang lebih berkontribusi dalam penggunaan zat ini gitu. Nah, jadi sebenarnya kesimpulan yang dapat eh, kita ambil dari penelitian ini yaitu adalah yang pertama partisipasi olahraga itu dapat memperkenalkan hmm, dapat memperkenalkan individu ke subkultur yang mendukung konsumsi alkohol terutama pada laki-laki kulit putih. Jadi di mana tadi kan hasil penelitiannya itu menyatakan bahwa laki-laki yang berkulit putih itu lebih banyak mengonsumsi alkohol eh, ketika dia melakukan olahraga seperti sepak bola. Nah, seperti itu. Kemudian ada tadi ternyata hipotesis deterrence itu tidak sepenuhnya berlaku. Kenapa? Karena pada hipotesisnya itu ternyata pengaruh teman dan stres lah yang lebih berkontribusi. Kemudian ada di sini dikatakan bahwa pada kesimpulannya Afrika Amerika itu olahraga itu dapat menunjukkan efek yang protektif, efek yang signifikan terhadap penggunaan zat terlarang. Kemudian implikasinya olahraga bukanlah solusi universal. Kemudian hal ini perlu disoroti pada masalah demografi, pada masalah usia dan ras dan etnik. Nah, arah penelitian selanjutnya itu menganalisis lebih dalam peran jenis olahraga tertentu untuk membentuk perilaku konsumsi zat, mengkaji populasi yang lebih luas, termasuk perempuan dan kelompok minoritasnya, serta investigasi apa saja yang mekanisme sosial yang menghubungkan partisipasi olahraga dengan perilaku penggunaan zat. Nah, demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Jika ada kesalahan maupun pertanyaan bisa dibuat di dalam komen. Sekian dan terima kasih.